Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya konselor dari sekolah akan menjelaskan tentang toharoh yang artinya bersuci. Toharoh atau bersuci itu menurut istilah artinya suatu perbuatan yang menjadikan sahnya sholat seperti wudhu, mandi, dan juga tayamum. Ada 3 macam bersuci. Nah, kalau bersuci dengan mandi dan wudhu itu kan pasti pakai air. Ya, Pak. Sedangkan tayamum itu ketika mandi dan wudhu tidak bisa dilaksanakan. Nah, sifatnya air itu ada 3 macam. Seperti contoh yang pertama, air yang suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci dan tidak dapat mensucikan. Dan yang ketiga, air yang tidak suci dan tidak dapat mensucikan, seperti halnya air yang terkena najis. Di dalam kitab Fathul Qorib ada 7 macam air yang suci. Air yang suci dan mensucikan itu ialah yang pertama, air langit, air yang turun dari langit, seperti air hujan, air salju. Ya, Pak. Itu kan sudah 2 ya. Ya. Nah, yang ketiga, air laut. Kenapa kok air laut ini bisa dikatakan mensucikan padahal dia asin? Karena sudah melebihi 2 kolah. Tahu sendiri laut kan sudah Ya, Pak. Iya Pak. Luas, Pak. sekian banyaknya air. Ya, Bu. Dan yang keempat, air sungai. Kenapa air sungai kok dikatakan suci? Karena air sungai ini mengalir. Banyak air yang di sepeda, di daun itu bisa dibuat sesuci, bisa kalau tidak ada air lagi, seperti itu. Nah, di 3 macam sifat air itu tadi kan suci dan mensucikan sudah. Nah, ini yang suci tapi tidak dapat mensucikan itu seperti halnya air minum, air teh, air jus itu kan suci tapi tidak dapat mensucikan. Nah, kalau air yang sudah tidak suci dan tidak mensucikan seperti halnya air yang terkena najis. Air got juga tidak bisa dipakai. Paham? Paham. Kalau tidak paham mungkin bisa ditanyakan nanti. Sekarang saya akan buka pertanyaan, bisa ditanyakan kalau tidak paham atau yang sesuai dengan materi at-toharoh bisa ditanyakan. Saya akan buka pertanyaan, silahkan apabila dari kalian masih belum paham tentang sesuci dan jenis-jenis air bisa ditanya. Ya, silahkan Mas Ainul. Baik Pak, saya mau tanya, kalau semisal air yang melebihi 2 kolah tapi kejatuhan kotoran seperti halnya kotoran cicak, itu apakah najis Pak? Nah, kalau di kasusnya Masnya itu kalau sudah 2 kolah meskipun terkena kotoran cicak itu enggak apa-apa, masih suci karena sudah melebihi 2 kolah, seperti itu. Oh iya. Ya, paham? Iya paham. Ya, silakan, ada yang tanya lagi? Saya Pak, Ya, silakan. kalau air kelapa itu Pak, apakah bisa dipakai untuk bersuci? Karena kan air kelapa itu tidak berubah warna dan tidak berbau. Ya. Kalau air kelapa itu kan di dalam buahnya kan, bukan sudah di apa itu namanya, di gelas terus disimpan lama kan. Kalau masih di buahnya itu suci tapi tidak mensucikan, dan itu halal hukumnya, bisa buat diminum tapi tidak bisa dibuat wudhu. Iya Pak. Karena itu bukan air murni layaknya air hujan, sumber mata air sungai, seperti itu. Ya, mungkin itu saja, sudah mengerti ya, sambil dimakan sambil diminum, anggap saja rumah Iya Pak, sendiri, iya Pak. nggak apa-apa. Terima kasih. Sekian mungkin itu saja ya, Ya. sambil dimakan sambil diminum saya tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi